Halo semuanya dan selamat datang di pemaparan kita kali ini. Kalau kamu adalah calon mahasiswa yang lagi cari lebih dari sekedar gelar akademis, ya semacam panggilan hidup yang lebih besar gitu, wah kamu ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal bedah tuntas perjalanan luar biasa yang udah nungguin kamu di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon, atau biasa kita sebut UKIT. Kita skip aja basa-basi panjangnya dan langsung bahas gimana program studi musik di sini benar-benar dirancang khusus buat ngebentuk masa depan pelayanan kamu. Oke, mari kita selami ini. Coba deh bayangin sejenak. Pernah nggak sih kamu ngebayangin diri kamu berdiri di depan, memimpin ibadah hari Minggu, dengan iringan musik yang super hidup, harmoni yang pecah banget, sampai-sampai kamu bisa ngerasain hati seluruh jemaat ikut tergetar. Merinding kan? Nah, buat kamu generasi muda yang emang punya gairah gede di musik, ini tuh bukan cuma angan-angan kosong. Ini realita yang udah disiapin UKIT buat kamu. Kamu nggak cuma bakal jadi pemain musik biasa, kamu bakal jadi motor penggerak dari sebuah pengalaman spiritual yang benar-benar mendalam. Dan tahu nggak, semuanya tuh berawal dari satu visi utama ini. Visi program studi musik UKIT ini bukan cuma deretan syarat lulus akademis yang kaku dan ngebosenin ya. Visi mereka itu pengen jadi prodi yang unggul dalam pemahaman, penciptaan, dan penerapan musik gerejawi yang kontekstual. Maksudnya gimana tuh? Intinya, ini tuh semacam undangan terbuka buat kamu, bukan cuma buat mainin musik yang udah ada, tapi buat benar-benar menciptakan karya yang hidup dan relevan dengan jemaat zaman sekarang. Nah, ini ngebawa kita ke bagian pertama, panggilan melayani lewat musik. Pendidikan yang bakal kamu jalanin di sini itu hitungannya adalah respons langsung terhadap panggilan Tuhan untuk melayani sesama lewat talenta musik kamu. Terus, apa sih sebenarnya yang dimaksud sama kata kontekstual di visi tadi? Gini, musik yang bakal kamu pelajari dan ciptain di sini itu jelas bukan musik generik yang bisa kamu dengar di mana aja. Musik kontekstual itu artinya karya kamu bakal punya akar teologi reform Calvinis yang super kuat sebagai fondasi. Tapi yang bikin keren banget, teologi itu bakal dilebur dan disatuin sama latar belakang kehidupan sosial budaya plus kekayaan seni tradisi etnik jemaat lokal. Ibaratnya, ini tuh perpaduan yang pas banget antara iman yang mendalam dan budaya kita sendiri. Dan tahukah kamu, kanvas tempat kamu bakal berkarya nanti itu luas banget, beneran seluas itu. Penerapan musik kamu bakal nyentuh semua lapisan kehidupan gereja. Mulai dari ibadah minggu yang khusyuk banget, ibadah kolom yang lebih intim di tengah komunitas, ibadah bipra buat pelayanan kategorial, sampai ke KPI atau kebaktian penyegaran iman. Bayangin, keahlian kamu bakal dibutuhin banget di setiap momen ibadah ini buat bawa jemaat makin dekat sama Sang Pencipta. Tapi pastinya buat ngelakuin itu semua, kamu butuh bekal yang mateng dong. Masuk ke bagian 2, keseimbangan teologi dan keterampilan. Gimana sih cara UKIT ngebekalin mahasiswanya buat ngejawab panggilan besar ini? Kuncinya ada di kurikulum mereka yang super seimbang. Nah, yang paling menarik dari slide ini adalah coba lihat pembagian buat lulusan S1 mereka. 60% pemahaman teologi musik dan 40% keterampilan musikologi. Ini cerdas banget sih. Prodi musik UKIT paham betul kalau cuma punya jari yang lincah atau suara emas aja tuh nggak cukup. Kamu butuh fondasi hati dan pikiran yang benar. Ya teologinya itu. Buat mastiin musik yang kamu mainin benar-benar memuliakan Tuhan, baru deh setelah itu dieksekusi pakai keterampilan tangan yang mumpuni. Keseimbangan 60-40 tadi pada akhirnya bakal ngebentuk kamu jadi figur yang komplit. Di satu sisi, kamu itu seorang konseptor dan analisator, alias sosok pemikir yang paham banget teologi di balik setiap nada. Di sisi lain, kamu juga seorang kreator dan pembuat, sosok praktisi yang tangannya langsung turun menata dan menciptakan musik itu sendiri. Jadi, UKIT nggak cuma nyetak orang buat ngebunyiin instrumen aja, mereka lagi nyetak pemikir visioner sekaligus kreator handal buat gereja. Terus, di mana dong kita bakal ngasah skill sekeren itu? Yuk kita masuk ke bagian 3, laboratorium kreatif dan fasilitas. Ini nih yang bakal jadi tempat latihan tempur kamu selama kuliah nanti. Alurnya tuh terstruktur banget, benar-benar nuntun kamu dari nol. Langkah pertama, kamu bakal mantepin penguasaan teori dan literatur di ruang kuliah dan perpustakaan. Terus, langkah kedua, dan ini yang menurutku paling epik, kamu bakal langsung praktek di bengkel musik ibadah dan liturgi. Bengkel ini tuh beneran jadi laboratorium kreatif sesungguhnya, tempat di mana teori ketemu realita pelayanan di jemaat. Dan langkah terakhir, kamu bakal merealisasikan dan merekam karya kamu itu secara profesional di studio musik kampus. Seru banget kan?
Tentu aja, fasilitas ruang fisik ini juga dibarengi sama ruang buat kolaborasi. Selama studi, kamu bakal dibimbing sama dosen-dosen yang pastinya kompeten. Malah, sering banget prodi ngundang pakar atau akademisi musik dari luar secara temporer buat perluas wawasan kamu. Bersama mereka, kamu bisa join macam-macam ensemble. Mulai dari gabung tim musik ibadah fakultas, jadi prokantor dan kantoria, pelayanan sebagai pengiring musik atau keyboardis, sampai gabung di paduan suara dan vokal grup. Kamu nggak bakal kehabisan wadah buat ngeeksplorasi bakat. Tapi ingat, keahlian teknis ala barat aja belum cukup. Kita masuk ke bagian 4, mengangkat kekayaan budaya lokal. Nah, disinilah bukti gimana pelatihan di UKIT itu benar-benar beda dari tradisi musik standar pada umumnya. Dan ini ngelustrasiin komitmen mereka secara brilian banget. Selain paduan suara dan band modern, mahasiswa juga bakal dilibatin langsung di kelompok musik ensemble serta tradisi dan etnik. Kenapa sih ini penting banget? Karena dengan terjun langsung mainin musik tradisi, kamu ngebangun koneksi yang kuat. Jadi waktu kamu mimpin ibadah nanti, pujian yang dibawain itu bakal punya akar yang dalam dan benar-benar terhubung secara batin dengan kebudayaan asli di mana jemaat itu berada. Pujiannya jadi otentik banget. Oke, setelah ditempa dengan teologi yang mantap, skill musikologi, plus akar budaya lokal, sekarang saatnya action. Bagian 5, wujudkan karyamu di jemaat. Perjalanan praktek kamu ini bakal dibangun step by step. Awalnya, kamu bakal melayani di area internal kampus, lewat ibadah konvokasi. Abis itu, kamu mulai merambah keluar bareng tim musik UKIT buat melayani jemaat-jemaat lokal. Nah, yang paling indah itu tahap ketiga. Pas libur semester, kamu diharapkan bawa pulang skill kamu yang udah naik level ini buat melayani secara pribadi di gereja asalmu, ngasih impact langsung ke kampung halaman. Dan semua musikalitas kamu ini bakal memuncak dalam sebuah persembahan agung di acara konser prodi. Wah, ini beneran kayak hero's journey ya. Dengar semua itu mungkin kesannya, waduh, berat juga ya perjalanannya. Tapi tunggu dulu. Prodi Musik UKIT ngasih jaminan lewat satu misi penting mereka ini. Menciptakan suasana pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Jadi, walaupun prosesnya sangat menantang, semuanya itu bakal selalu diawasi, dievaluasi, dan sengaja didesain biar interaktif, suportif, dan pastinya fun. Kamu bisa capai potensi maksimalmu tanpa pernah ngerasa berjuang sendirian. Jadi, pertanyaannya sekarang ada di tangan kamu. Setelah melihat keseimbangan yang luar biasa antara pemahaman teologi yang mendalam, skill musik yang presisi, ditambah penghargaan tinggi buat budaya lokal, apakah kamu siap ngejawab panggilan ini? Siapkah kamu buat gabung sama UKIT dan jadi kekuatan penggerak bagi musik gerejawi yang kontekstual di masa depan? Guys, jangan biarin talenta besar kamu cuma jadi hobi biasa aja. Jadikan itu alat pelayanan yang mengubah hidup banyak orang. Terima kasih udah ngikutin pemaparan ini, dan kita benar-benar nggak sabar nungguin kamu berkarya bersama kami.